Pernahkah kamu berharap bisa kembali ke masa lalu, kembali ke satu hari tertentu, mengucapkan sesuatu yang dulu tidak sempat kita katakan, mengambil keputusan yang berbeda, atau mungkin memperbaiki sebuah kesalahan yang sampai hari ini masih kamu sesali? Kita semua mungkin pernah menginginkan hal yang sama. Seandainya waktu bisa diputar kembali, seandainya kita bisa bertemu dengan diri kita yang dulu, mungkin kita akan mengatakan, "Jangan lakukan itu, jangan terlalu percaya padanya, jangan menyerah, jangan takut." Tapi kenyataannya, masa lalu tidak pernah memberikan kita kesempatan untuk kembali. Ia hanya memberikan kenangan. Dan terkadang, kenangan adalah sesuatu yang paling sulit untuk kita lupakan. Ada masa lalu yang kita rindukan, ada masa lalu yang ingin kita lupakan. Dan ada masa lalu yang sebenarnya sudah lama berlalu, tapi masih kita bawa sampai hari ini. Kita membawanya dalam bentuk penyesalan, dalam rasa bersalah. Dalam pertanyaan, bagaimana kalau waktu itu aku memilih yang berbeda? Pertanyaan sederhana itu terus berputar di kepala. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Bagaimana kalau aku tidak mengatakan itu? Bagaimana kalau aku mengambil kesempatan itu? Bagaimana kalau aku lebih berani? Dan tanpa kita sadari, kita menghabiskan hari ini untuk hidup di sebuah waktu yang sudah tidak ada. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Ketika kita melihat masa lalu, kita melihatnya dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Kita tahu apa yang terjadi setelah keputusan itu. Kita tahu siapa yang akhirnya pergi. Kita tahu mana yang ternyata salah. Kita tahu mana yang harusnya kita pilih. Tapi diri kita yang dulu tidak tahu semua itu. Diri kita yang dulu hanya membuat keputusan berdasarkan apa yang ia ketahui saat itu. Mungkin dia salah. Mungkin dia terlalu percaya, mungkin dia terlalu takut, mungkin dia belum cukup dewasa. Tapi bukankah itu bagian dari menjadi manusia? Kita belajar setelah melakukan kesalahan. Kita menjadi lebih kuat setelah mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dan terkadang, kita baru memahami sebuah pelajaran setelah semuanya terlambat. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti mengatakan bahwa apa yang terjadi dulu adalah sesuatu yang baik. Bukan juga berarti kita harus melupakan semuanya. Dan bukan berarti kita harus memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Berdamai dengan masa lalu berarti kita berhenti membiarkan sesuatu yang sudah selesai mengendalikan kehidupan kita hari ini. Karena masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi hubungan kita dengan masa lalu masih bisa berubah. Bayangkan kamu sedang berjalan membawa sebuah tas. Di dalamnya ada semua hal yang pernah terjadi. Kegagalan, penolakan, kesalahan, kehilangan, kata-kata seseorang, dan berbagai hal yang ingin sekali kamu lupakan. Semakin jauh kamu berjalan, semakin berat tas itu terasa. Sampai akhirnya kamu bertanya, kenapa hidup terasa begitu berat? Mungkin bukan karena jalan yang kamu lalui terlalu sulit. Mungkin karena kamu membawa terlalu banyak hal yang sebenarnya sudah tidak perlu kamu bawa. Dan terkadang, yang perlu kita lakukan bukan berjalan lebih cepat, tetapi berhenti sebentar. Membuka tas itu dan memilih apa yang masih perlu kita bawa. Ada kesalahan yang memang harus kita akui. Ada pelajaran yang harus kita ambil. Dan ada sesuatu yang memang harus kita tinggalkan. Karena tidak semua hal dari masa lalu harus dibawa ke masa depan. Kamu boleh belajar dari kesalahanmu, tanpa harus membenci dirimu yang dulu. Kamu boleh mengingat seseorang, tanpa harus berharap mereka kembali. Kamu boleh merindukan sebuah masa, tanpa harus hidup di dalamnya. Dan kamu boleh mengakui bahwa sesuatu pernah berarti, meskipun sekarang sudah waktunya untuk melepaskannya. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa berdamai berarti berhenti merasa sedih. Padahal tidak.
Berdamai bukan berarti tidak pernah menangis lagi ketika mengingatnya. Berdamai berarti ketika kenangan itu datang, kamu tidak lagi merasa harus kembali ke sana. Kamu bisa mengingatnya, kemudian berkata dalam hati, "Ya, itu pernah menjadi bagian dari hidupku, dan sekarang aku memilih untuk melanjutkan hidup." Ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita terima. Kita tidak akan pernah mendapatkan semua jawaban dari masa lalu. Kita mungkin tidak pernah tahu kenapa seseorang pergi. Kita mungkin tidak pernah tahu kenapa sesuatu harus terjadi. Kita mungkin tidak pernah memahami kenapa hidup membawa kita ke jalan yang begitu berbeda dari apa yang pernah kita rencanakan. Dan mungkin kita tidak harus mengetahui semuanya. Karena terkadang penutupan tidak datang dalam bentuk jawaban. Terkadang penutupan datang ketika kita akhirnya berhenti mencari jawaban. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar dalam filsafat Stoikisme, banyak membicarakan tentang bagaimana manusia seharusnya menerima hal-hal yang berada di luar kendalinya. Masa lalu adalah salah satunya. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita hanya bisa menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya. Dan mungkin itulah kebebasan yang masih kita miliki. Kita tidak bisa mengubah halaman yang sudah ditulis. Tetapi kita masih memegang pena untuk halaman berikutnya. Jadi kalau hari ini kamu masih menyesali sesuatu, cobalah berhenti sejenak. Jangan langsung bertanya, "Kenapa aku dulu sebodoh itu?" Tanyakan sesuatu yang berbeda. Apa yang bisa aku pelajari dari diriku yang dulu? Karena mungkin diri kamu yang dulu bukan seseorang yang harus kamu benci. Dia hanya seseorang yang sedang belajar. Dia tidak tahu apa yang kamu ketahui sekarang. Dia hanya mencoba bertahan dengan cara yang dia tahu, dan mungkin sudah waktunya kamu berterima kasih kepadanya karena meskipun dia membuat kesalahan, dia membawamu sampai ke tempat kamu berdiri hari ini. Pada akhirnya, kita semua adalah kumpulan dari berbagai versi diri kita. Ada versi kita yang pernah takut, ada yang pernah gagal, ada yang pernah terlalu percaya kepada seseorang, ada yang pernah membuat keputusan buruk, ada yang pernah kehilangan arah. Tapi semua versi itu pernah menjadi bagian dari perjalanan kita. Jangan habiskan seluruh hidupmu untuk menghukum seseorang yang sudah tidak bisa mengubah apapun, termasuk dirimu yang dulu. Biarkan dia beristirahat, ambil pelajarannya, tinggalkan penyesalannya, dan lanjutkan perjalananmu. Karena hidup tidak pernah meminta kita untuk memiliki masa lalu yang sempurna. Hidup hanya memberi kita kesempatan untuk membuat hari ini sedikit lebih baik daripada kemarin. Jadi, kalau ada sesuatu dari masa lalu yang masih kamu bawa sampai sekarang, mungkin sudah waktunya untuk meletakkannya. Bukan karena itu tidak pernah berarti, tetapi karena kamu juga berhak untuk hidup tanpa terus-menerus dihantui oleh sesuatu yang sudah selesai. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu masih bisa memilih kemana kamu akan pergi setelah ini. Dan mungkin berdamai dengan masa lalu bukan tentang melupakan apa yang pernah terjadi, melainkan tentang akhirnya mampu berkata, "Terima kasih untuk pelajarannya. Sekarang aku ingin melanjutkan hidup." Karena masa lalu adalah tempat kita belajar, bukan tempat kita harus tinggal. Dan selama kita masih memiliki hari ini, cerita kita belum selesai.